Ya, sambil nunggu Yana, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita masuk ke materi pertemuan 12 ya, melanjutin dari yang sebelumnya tentang business performance management. Jadi di sini kita bakal bahas balance scorecard. Nanti balance scorecard itu apa? Jadi gambarannya adalah balance scorecard itu adalah salah satu metode yang dipakai untuk business performance management gitu. Nah, terus kita lihat dulu ya, apa sih manfaat dari metode untuk business performance management itu sendiri? Yang pertama, untuk menyelaraskan target strategis dengan rencana operasional. Jadi, gampangnya adalah untuk mensinkronisasikan antara rencana dengan targetnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Terus yang kedua, mengidentifikasi peluang apa aja yang bisa diambil, serta masalah apa aja yang bisa muncul di dalam bisnis kita. Gitu. Jadi dengan ada metodenya ini, kita bisa mengidentifikasi peluang kedepannya dan problem apa yang bakal terjadi jika kita melakukan bisnis itu atau jika kita menjalankan sesuatu. Terus yang ketiga, kita jadi tahu prioritas mana yang harus kita dahulukan, serta alokasi sumber daya berdasarkan prioritas tersebut. Jadi seperti yang pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya ya, jadi kalau kita ngomongin planning, pasti kan ada pekerjaan yang sifatnya prioritas. Nah, dengan adanya metodologi ini, dengan kita olah dengan menggunakan metode ini, kita jadi tahu pekerjaan mana yang menjadi prioritas kita, sehingga kita tahu di mana kita harus mengalokasikan sumber daya yang ada. Nah, sumber daya ini bisa berupa orang, bisa berupa uang, biaya, bisa juga berupa alat dan sebagainya gitu ya. Nah, terus yang keempat, fleksibel dalam mengatur pengukuran sesuai dengan kebutuhan dan strategi. Nah, karena kita tahu metodenya, kita tahu prioritasnya, kita jadi lebih fleksibel tuh untuk ngatur mana yang harus kita ukur lebih tinggi, mana yang harus kita ukur lebih rendah. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih manfaatnya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih sistem pengukuran kinerja itu sendiri gitu? Nah, jadi nanti di balance scorecard itu intinya adalah menggambarkan tanggung jawab, memahami kinerja aktualnya terhadap tanggung jawab. Jadi di situ tergambar apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tujuan itu sendiri. Nah, terus yang kedua, identifikasi peluang untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki proses dari prosedur berdasarkan data. Nah, kembali lagi nih, di sini ditekankan memperbaiki proses dan prosedur berdasarkan data ya. Jadi karena kita mata kuliahnya Business Intelligence, di mana Business Intelligence itu kaitannya dengan data, ya, data warehouse, data mining dan sebagainya. Makanya di sini ada poin untuk identifikasi peluang untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki proses dan prosedur berdasarkan data. Nah, terus yang ketiga, rencanakan dan ramalkan dengan cara yang andal dan tepat waktu. Salah satu metode yang kita pakai nanti di sini adalah yang kita bahas adalah balance scorecard. Nah, jadi sistem pengukuran kinerjanya itu menggunakan balance scorecard. Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, sebenarnya apa sih balance scorecard itu sendiri gitu ya? Jadi kita bisa sebut balance scorecard ini sebagai metode untuk mengukur performa untuk menerjemahkan antara target dan tujuan di bidang keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan menjadi sebuah aksi dan tindakan. Jadi di sini ada beberapa poin yang disorot di balance scorecard. Yang pertama itu bagian keuangan. Pasti kalau kita ngomongin bisnis, bagian finansial menjadi sesuatu hal yang disorot. Nah, terus ada juga bagian pelanggan, di mana kalau setiap bisnis pasti ada pelanggannya, entah itu pelanggannya berupa orang atau berupa jasa atau segala macam gitu ya. Terus ada proses internal, berarti dia memonitoring juga nih pengelolaan si organisasi itu secara internalnya bagus atau tidak. Nah, nanti setelah dia tahu pengelolaan seperti apa, jadi si organisasi punya sistem untuk pembelajaran dan pertumbuhan yang lebih baik. Karena dia punya patokan-patokannya tuh. Nah, setelah dia tahu patokan-patokannya, dia jadi punya aksi atau tindakannya. Gitu. Nah, sebenarnya kata balance itu, ya kita bisa bilang ya seimbang ya. Jadi didesain untuk mengatasi keterbatasan sistem pengukuran yang hanya berfokus pada aspek finansial. Nah, kebanyakan kan sistem beberapa fokusnya ke finansial. Nah, balance scorecard ini dia mencoba menyeimbangkan. Jadi yang diukur itu bukan hanya dari sisi finansial saja,
Tapi dari sisi customer-nya juga, dari sisi bisnis proses internal perusahaannya juga, terus dari sisi perusahaan itu belajar terhadap permasalahannya juga gitu. Jadi dia perspektifnya lebih luas. Jadi tidak hanya dari sisi keuangan saja gitu. Saya lanjut dulu deh, mungkin belum tergambar ya. Nah, jadi kalau secara diagramnya kurang lebih di sini ada 4 poin utama yang yang dibahas di balance scorecard. Yang pertama dari sisi finansial, terus ada internal business process tadi, terus learning growth sama customer. Nah, di dalam situ kita bisa lihat ada objektifnya apa, ada pengukurannya apa, ada targetnya apa, ada inisiatifnya seperti apa. Nah, jadi contoh misalnya katakanlah dari perspektif finansial. Nah, misalnya katakanlah nanti tujuan perusahaannya ini apa nih secara finansial gitu. Katakanlah mencapai pendapatan 20 miliar dalam setahun. Nah, berarti kan objektifnya adalah mencapai pendapatan 20 miliar dalam setahun. Nah, measurementnya apa? Misalnya berarti mengukur 20 miliarnya itu berdasarkan apa? Penjualan kotor kah? Atau penjualan bersih setelah dikurangi beban perusahaan misalnya. Terus targetnya apa? Terus inisiatif apa yang bisa membuat objek itu tercapai? Nah, jadi digambarkan secara perspektif seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian di perusahaan diminta untuk menggambarkan organisasi kalian, nah balance scorecard bisa dipakai. Ini adalah salah satunya. Ada lagi metode yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya ada beberapa metode. Nanti kita ada contohnya. Jadi di sini kita lewat dulu ya. Kita lanjut dulu deh. Nanti ada contohnya. Nah ini kita ulang lagi ya secara garis besar. Balance scorecard itu bertujuan untuk menyelaraskan antara strategi dan tindakan, berarti antara planning dan actionnya. Terus balance scorecard juga memungkinkan sebuah organisasi atau perusahaan untuk menyelaraskan tindakannya dengan keseluruhan strategi melalui serangkaian langkah yang saling terkait. Nah, jadi langkah-langkahnya terhubung nih. Contohnya misalnya kan tadi tujuannya mencapai pendapatan 20 miliar. Nah, itu kan 20 miliar itu dicapai dari beberapa langkah. Contoh, ada proses marketing dulu. Nah, pertanyaannya, apakah proses marketing butuh produk misalnya? Nah, kalau misalnya butuh produk, berarti ada kegiatan untuk bagaimana cara membuat produk yang lebih baik. Terus, apakah marketingnya sudah efektif? Nah, metode marketingnya di breakdown lagi. Nah, jadi semua itu saling terkait gitu. Nah, langkah yang terkait apa? Jadi di sini ada identifikasi tujuan strategisnya untuk masing-masing perspektif. Nah, maksudnya adalah tujuan strategis dari masing-masing perspektif ini ya, dari sisi finansial apa yang mau dicapai, dari sisi customer apa yang mau dicapai, seperti itu. Nah, terus kita kaitkan tuh hubungannya, gitu. Habis itu kita buat target tindakan, habis itu buat daftar inisiatif kegiatan apa yang bakal kita lakukan. Habis itu dihubungkan dengan tujuan. Oke, kita masih lanjut dulu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi semuanya itu saling terkait nih. Secara diagramnya di situ kan dari sisi finansial dia mau perusahaannya tuh growth. Nah, untuk mencapai perusahaan yang growth itu dia harus ngapain? Nah, di sini secara diagram contohnya supaya perusahaannya itu finansialnya growth, berarti kan finansialnya tumbuh tuh, naik gitu ya. Nah, berarti dari sisi customer dia harus ngapain nih? Dia harus membuat hubungan yang bagus dengan customernya. Kayak gitu. Nah, terus untuk membangun hubungan yang bagus dengan customer dari internal bisnisnya dia ngapain? Nah, dia bisa create produk yang bagus, bisa jadi dari R&D prosesnya diperbaiki gitu. Jadi ini semuanya saling terhubung nih. Gitu. Oke, mungkin dari sini belum tergambar ya karena kita belum pakai contoh kasusnya. Kita lanjut dulu. Nah, katakanlah ini masih teorinya dulu. Setelah kita nih bikin pengukuran dengan menggunakan balance scorecard. Ujung-ujungnya balance scorecard itu datanya kita visualisasikan dalam bentuk dashboard atau performance dashboard. Ini yang udah pernah kalian pelajari tuh waktu kalian bikin di Power BI gitu. Cuma datanya memang waktu itu kita kan data sampling aja. Nah, kalau ini misalnya katakanlah nih dari sisi finansial mencapai penjualan 20M. Nah, 20M itu kan ada transaksi penjualannya ya, katakanlah seperti itu. Nah, itu yang divisualisasikan. Misalnya katakanlah per bulannya itu naik turunnya berapa persen. Apakah dia setiap bulan penjualannya naik. Nah, itu divisualisasikan dalam bentuk performance dashboard nih, gitu. Jadi dalam bentuk dashboardnya kelihatan tuh, mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai. Jadi ada visualisasinya. Dan kita sudah pernah belajar waktu kita buat dengan menggunakan Power BI di situ.
Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contohnya ya. Nah, sebelumnya kan kalian udah pernah belajar tuh. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi di sini tantangannya biasa ya, untuk membuat dashboard ya pasti dalam satu layar adalah datanya harus jelas. Berarti bagaimana cara kita membuat visualisasi ini menjadi lebih jelas dan mudah dibacakan oleh user kan. Dengan data-data yang kita dapat dari data warehouse gitu. Nah, di sini udah pernah kita bahas ya, kita bisa pakai chart, bar chart, meter atau sparkline dan sebagainya gitu. Nah, terus di sini ada poin dashboard harus transparan kepada pengguna. Nah, maksudnya apa? Gini. Jadi satu hal yang harus kita garis bawahi adalah ketika kita membuat dashboard Power BI, user yang menggunakan itu tidak perlu mengerti secara teknis tentang pembuatan dashboard ya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi contoh gini, ketika kita melihat dashboard ini, kita udah bisa ngebaca tanpa harus dikasih training. Contoh, misalnya di situ. Nah, dari situ kan ada tuh di bagian ini ya. Nih, di situ ada bagian revenue dan marketing cost. Berarti kan di situ kita tanpa harus di training pun kita sudah bisa membaca tuh. Kalau grafik itu adalah menggambarkan perbandingan antara pendapatan kita dengan berapa besar biaya marketing yang kita keluarkan. Nah, jadi user tidak perlu di training dulu untuk membaca dashboardnya itu. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi dengan kasat mata dia sudah bisa jelas, oh saya tidak perlu di training, tapi saya bisa membaca ini. Kenapa? Karena dashboardnya dibuat rapi. Informasi yang ditampilkan sesuai dan simple, kayak gitu kan. Nah, contohnya di sini, contohnya nih. Revenue versus marketing cost. Dari sini kita udah tahu. Revenue yang mana? Oh ya, revenue yang agak lebih gelap nih gambarnya. Terus marketing cost-nya yang mana? Nah, dari sini kita udah bisa tahu. Tanpa harus di training terlebih dahulu. Kalau pendapatannya adalah sekian, marketing cost-nya sekian. Nah, itu maksudnya seperti itu. Untuk dashboard harus transparan kepada pengguna. Terus yang keempat, dashboard dapat menggunakan data dari berbagai sumber. Ya, kita sudah pelajari ya, sumbernya banyak nih datanya. Gitu. Karena kita ngomongin bisnis intelijen, ada data warehouse-nya. Nah, sekarang misalnya kita ngomongin arsitekturnya nih. Nah, arsitekturnya kan pernah kita bahas ya. Jadi di sini sumber datanya seperti yang udah pernah kita bahas nih, ada data warehouse, ada yang dari Excel, ada yang external data, terus ada proses ETL-nya gitu ya. Sampai nanti di paling atas divisualisasi dalam bentuk Power BI atau mungkin dalam bentuk web application. Ini udah kita bahas. Jadi kurang lebih flow-nya sama gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah di sini. Nah, di sini. Nanti bagaimana cara kita mengimplementasikan data itu ke dalam perspektif balas scorecard kalau kita pakai metode balas scorecard. Nah, bedanya di situ. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini komponen ya, sudah kita bahas, jadi kita skip aja, nanti kalian bisa baca. Nah, sekarang kita masuk nih, untuk misalnya mau masuk ke studi kasus gitu. Kita lihat dari perspektifnya si balas scorecard. Misalnya ada 4 perspektif nih. Financial, perspektif customer, internal proses, sama learning and growth perspektif. Jadi kalau kalian pakai balance scorecard, kalian melakukan pengukuran bisnis melihat 4 komponen ini. Nah, nanti baru datanya tinggal kalian cari, data finansialnya dari mana, data customer perspektifnya dari mana aja, kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini, karena kalian harus menjawab pertanyaan kalau dari sisi finansial. Keuangan seperti apa nih yang diharapkan manajemen? Pastinya kalau sisi finansial ya berarti untungnya lebih besar dong ya. Kayak gitu. Nah, terus dari sisi customer, bagaimana nih kita memenuhi kebutuhan customer itu sendiri? Contoh misalnya katakanlah, nanti di sini contohnya kita pakai soal kampus ya, gitu. Nanti kalian ke gambar. Nah, terus dari sisi kita nih sebagai perusahaannya, proses kerja apa nih, proses kunci apa yang harus dilakukan sama perusahaan kita supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga keuangan kita naik kayak gitu. Nah, terus yang paling bawah pasti untuk menunjang semua itu kita harus memperhatikan SDM kita, apakah SDM sudah bagus, anggarannya sudah oke, infrastrukturnya sudah bagus. Nah, itu jadi ini berurutan ya gitu.
hal yang paling ingin dikejar adalah pasti keuangan. Semua perusahaan pasti ingin keuangannya bagus. Dan di mana biasanya keuangan yang bagus bergantung sama penjualan, di mana penjualan kaitannya dengan customer gitu. Nah, bagaimana menghandle customer yang baik? Ya pasti dari internal perusahaan harus bisa menghandle itu dengan lebih baik. Nah, bagaimana caranya menghandle lebih baik? Berarti SDM-nya harus diperbaiki. Jadi ini satu kesatuan yang harus dilihat semuanya, kayak gitu. Nah, di sini adalah sebab akibatnya nih, gitu ya. Jadi ketika balance scorecard ini hasil pengukurannya baik, kita bisa terapkan, otomatis secara finansial di perusahaan pasti bakal mengurangi biaya dari perusahaan, kayak gitu. Dan mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan, gitu. Terus impact-nya kemana lagi? Ke peningkatan penjualan. Jadi selalu pasti ngefeknya ujung-ujungnya ke penjualan atau ke revenue dari si perusahaan. Nah ini kalau kita gambaran lebih detail lagi gitu ya, dari sisi perusahaannya, dari finansial, bagaimana cara kita mengukur cost efisiensinya, kayak gitu. Terus bagaimana cara kita melihat pendapatan perusahaan kita itu bagus atau tidak. Dari customer ya berarti kepuasan pelanggan, market share, pertambahan jumlah customernya. Nah itu ini yang diukur sama kita. Terus dari bisnis prosesnya, bagaimana cara kita meng-achieve operational excellence, bagaimana cara kita melakukan customer dengan baik gitu, melayani customer dengan baik seperti itu. Nah bagian bawah pasti develop si orang yang menghandle customer itu. Oke, nah contohnya nih, tadi kan kita bahas teorinya ya, nanti masalah teorinya mungkin nggak terlalu ke gambar karena masih teori aja. Nah sekarang kita implementasiin itu dalam contoh kasusnya. Nah di sini saya bikin kasus misalnya katakanlah kita implementasi balance scorecard pada perguruan tinggi nih, biar relevan aja ya gitu. Nah di situ bagian paling atas dari sisi finansial dia menyoroti bagian pendanaan pendidikan, di mana berarti itu adalah pendapatan atau keuangan dari si universitas sendiri, kayak gitu. Nah terus dari sisi customernya, berarti customernya siapa? Ya customernya adalah si siswanya, kayak gitu. Nah terus di sini dilihat lagi bagaimana proses pendidikan internalnya di kampus itu. Jadi ini disoroti nih. Nah terus apakah ada pembelajaran di situ untuk memperbaiki supaya si customernya ini atau si siswanya ini bisa masuk ke dalam kampus ini sehingga dia bisa meningkatkan pendapatan dari si kampusnya gitu ya. Oke, sampai sini dulu deh. Kalau misalnya kalian lihat bagan balance scorecard ini secara umum ya, nanti di selanjutnya ada seperti ini. Kita lihat perspektifnya. Tapi secara umum kayak gini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masih jelas atau masih bingung? Masih bingung, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Contoh, di sini kita lihat dari perspektifnya pendanaan. Nah, di sini kalau kita melihat dari perspektifnya si balance scorecard, tujuannya di sini dari sisi pendanaan. Nah, dari sisi pendanaan di situ kampus punya tujuan terpenuhinya budget pendidikan. Nah, berarti biaya operasional kampus terpenuhi di situ. Berarti kampus punya objektif untuk memenuhi budget pendidikannya dari sisi finansial. Terus yang kedua, kampus punya tujuan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas biayanya. Terus yang ketiga, kampus ingin melihat keseimbangan alokasi dana di situ. Nah, jadi ini kita kembalikan lagi nih ke bagian sini. Perspektif ini nih. Nah, di sini. Di sini.
Jadi kampus punya beberapa objektif tuh tadi tuh. Gitu. Jadi kampus dari sisi keuangan dia punya objektif ini. Seperti itu. Nah, setelah dia tahu objektifnya seperti itu, kampus bakal menyusun tuh kegiatan apa saja. Di sini kan ada nih kegiatannya, inisiatifnya. Terus apa yang harus diukur? Contoh, misal katakanlah di sini, mana tadi ya? Nah, ini, misal katakanlah gini, terpenuhinya budget pendidikan. Nah, katakanlah di sini dia mau mengukur budget pendidikannya berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah peserta yang masuk ke dalam kampus di semester baru, misalnya seperti itu. Nah, berarti pengukurannya adalah nilai atau berapa banyak siswa yang masuk ke dalam kampus itu di tahun ajaran baru. Gitu, katakanlah yang masuk 300 orang. Nah, dengan 300 orang, apakah budgetnya terpenuhi nih untuk biaya pendidikannya di kampus itu? Biaya operasional dan sebagainya. Misalnya katakanlah terpenuhi. Berarti kan yang diukur adalah jumlah siswanya katakanlah harus mencapai 300. Nah, kalau 300 berarti measurement-nya tercapai. Nah, terus yang kedua di breakdown lagi. Dari 300 siswa itu, biayanya apa aja yang bakal dikeluarkan sama kampus, katakanlah dari 300 itu per semester siswanya 5 juta gitu biaya kuliahnya. Nah, itu kampus bakal hitung dari biaya yang dikeluarkan siswa itu, mereka akan hitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas kampus, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mahasiswa, dalam artian ini untuk praktek, berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengajar, berapa biaya yang dikeluarkan untuk internet, perawatan gedung, dan sebagainya. Nah, data-data itu kan ada tuh. Siswa yang masuk, penggunaan internet, penggunaan lab, pembelian komputer, gaji karyawan, dan sebagainya. Itu ada datanya. Nah, data itu ditampilkan dalam bentuk performance dashboard. Di sini, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata target kita tercapai loh dengan siswa 300, terus beban kita dengan siswa 300 itu kira-kira berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Nah, ditampilkan seperti ini. Gitu. Jadi nanti kelihatan tuh apa data si kampus itu dari sisi perspektif pendanaannya, oh ternyata masuk nih, kita oke gitu. Nah, terus kan karena tadi ada kaitannya dengan customer, berarti dihubungkan lagi ke sini. Dari sisi customer, meningkat dan luasnya peminat, berarti dari situ ada data berapa banyak mahasiswa yang masuk ke kampus itu. Kayak gitu. Nah, terus di situ dia ada poin kedua. Jadi dia ada pengukuran yang kedua nih. Loyalitas masyarakat peminat, berarti ada mahasiswa yang sudah masuk ke situ dan dia bertahan sampai lulus. Nah, itu kan ada datanya semua tuh. Kayak gitu. Nah, terus untuk dari sisi kepuasan customer kan pasti dia ada feedbacknya kampusnya. Nah, semua ini berhubungan nih. Jadi kan pasti uang yang terkumpul atau apa jumlah siswa yang didapatkan sama si kampus kan berpengaruh sama perspektif customer-nya nih. Jadi itu saling terhubung dan itu ada datanya di database mahasiswanya, database mahasiswa perjurusan, mahasiswa perangkatan, kayak gitu kan. Jadi ada hubungannya itu semua. Terus pasti di sini kalau kita ngomongin perspektif biaya, dia pasti melihat mahasiswa yang bayarnya tepat waktu, mahasiswa yang kena denda, dan sebagainya. Jadi itu diukur semua tuh. Dan digambarkan dalam bentuk, kembali lagi, dalam bentuk dashboard nih. Nah, seperti ini. Jadi dengan dia melihat ke situ, contoh katakanlah di sini dia melihat sebelah kiri adalah jumlah mahasiswa yang masuk di tahun ini. Nah, sebelah kanan katakanlah mungkin jumlah mahasiswa yang masuk di tahun lalu. Nah, dari itu kan dia bisa lihat, oh ternyata tahun ini, dari perspektif kita secara customer, berarti customer kita bagus nih, atau mahasiswa kita bagus nih. Banyak yang masuk, kayak gitu. Jadi dia seperti itu konsepnya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya lanjut dulu Pak, masih mencoba dipahami dulu. Oke. Ya, nah di sini katakanlah saling terhubung nih.
Nah, terus dari sisi berikutnya dari proses pendidikan. Nah, pasti pengaruh kan? Enggak. Ya, ada yang mau tanya nggak? Ya, saya lanjut dulu deh. Nah, tadi kan kita sudah lihat nih, kampus punya tujuan untuk terpenuhinya budget pendidikan, efisiensi biaya, sama keseimbangan alokasi dana. Nah, hal itu berkaitan dengan perspektif customer-nya. Apakah customer-nya atau mahasiswanya itu bertambah? Apakah mahasiswanya itu betah kuliah di situ? Apakah mahasiswanya puas dengan kuliah di perguruan tinggi itu? Nah, perspektif customer ini bisa dikejar kalau misalnya katakanlah ketika dari segi perspektif proses pendidikannya kampus bisa memenuhi juga. Nah, di sini misalnya katakanlah kampus punya objektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pengajaran. Otomatis ketika pelayanan pendidikan dan pengajarannya bagus, perspektif customer-nya naik dong ya. Kayak gitu. Nah, terus yang untuk yang kedua, produktivitas karya ilmiah atau pengadaan ke masyarakat. Nah, kenapa ini perlu juga? Karena pasti ketika kampusnya punya publikasi ke masyarakat, berarti kan masyarakat melihat, oh kampus ini bagus nih. Berpengaruh juga tuh terhadap masyarakat yang ingin masuk ke dalam kampus itu, kayak gitu. Nah, jadi ini saling terhubung nih. Nah, tolak ukurnya seperti apa? Kembali lagi berdasarkan data. Gitu. Jadi misalnya katakanlah, kualitas pelayanan pendidikan dan pengajaran. Kita bisa bilang itu bagus dari mana? Nah, bagus itu ada parameternya. Gitu. Contohnya misalnya kan kampus punya parameter untuk mengatakan kalau kampus mereka bagus. Nah, paling gampangnya misalnya katakan apa? Dengan akreditasi yang baik. Gitu. Dari sisi masyarakat kan secara data itu berarti kampus ini punya akreditasi bagus, misalnya kayak gitu. Nah, terus misalnya katakanlah kampus sering melakukan workshop nih ke sekolah-sekolah. Nah, dari sekolah-sekolah itu pasti kan sekolah misalnya ngasih feedback kan, entah itu kuesioner dan sebagainya. Kuesioner itu datanya dipakai tuh untuk mengukur, oh dengan data kuesioner ini kita bisa lihat kampus ini berdasarkan data kuesioner mendapat penilaian baik dari peserta workshopnya, kayak gitu. Nah, otomatis kalau seperti itu, berarti networking kampus bakal menjadi luas. Nah, paling gampang ukur yang ini dari mana? Dari beberapa banyak kampus berelasi terhadap sekolah SMA misalnya kayak gitu atau sekolah SMK. Jadi semuanya ada tolak ukurnya berdasarkan data tuh di situ. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Oh ya, nanti kalau di sini sudah putus masuk ke link yang sama ya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau bingung karena kalian biasa di kantor itu hanya melihat dari satu sisi kalian saja. Iya, Pak. Oke, misalnya rata-rata nih, yang ada yang kerja di bagian produksi, Ada, Pak. enggak. Nah, biasanya yang kalian lihat dari sisi produksi itu dulu, kalau dari sisi apa ya, misalnya dari sisi dulu, saya share lagi. Oke ya. Nah, kita lanjutin yang tadi nih. Jadi misalnya contoh gini, kita coba bikin simulasi mungkin yang lebih related dengan pekerjaan kalian gitu ya. Misalnya katakanlah ini ada data produksi nih, misalnya katakanlah tanggal 1 2021. Terus barang yang dihasilkan katakanlah 1000 gitu. Ini produknya. Kelihatan kan ya kayak saya ya? Ada, Pak. Ada ya. Nah, misalnya katakanlah segitu deh. Kita kasih nah, ini.
Misal katakanlah ini 1.500, 2.000. Nah, katakanlah ini 15, ini 20. Nah, misalkan ini ada beberapa data nih, gitu ya. Data dari produksi nih. Nah, jadi dengan biaya 60 juta, misalnya katakanlah, perusahaan itu bisa memproduksi barang 6.500 gitu misalnya, dengan orang ini tenaga sekian gitu katakanlah. Nah, ini kan dari sisi biaya ya. Nah, ternyata katakanlah ini katakanlah produk apalah gitu ya, misalnya 6.500 ini produk A gitu. Nah, ternyata si produk A ini laku di pasaran itu hanya 4.500 nih. Misalnya katakanlah kayak gitu. Nah, berarti kan secara konsep di sini kalau kita taruh sebelah-sebelah ya. Nah, di sini sebelah-sebelahan supaya kelihatan. Nah, ini. Misal, anggaplah ini perspektif yang ini ya. Nah, ini. Kan di situ kalau kita ngomongin produksi berarti kan ada kebutuhan dari si customer-nya kan. Nah, katakanlah PT kalian sudah produksi nih secara besar, menghasilkan 6.500 barang dengan biaya 65 juta. Nah, berarti kan secara finansialnya kalian sudah ngeluarin biaya segini nih, 65 juta. Padahal katakanlah target kalian 200 juta nih secara penjualan. Nah, gitu. Berarti kalau secara financial perspektifnya, kalian berharapnya keuangan perusahaan kalian itu bakal menjadi 200 juta nih dengan produksi 65 juta. Nah, ternyata dari sisi customer-nya hanya laku 4.500. Nah, ternyata setelah diukur 4.500 ini baru mencapai 150 juta. Gitu. Anggaplah ini summary ya, tapi sebenarnya ini adalah detail. Jadi maksudnya ada beberapa penjualan untuk mencapai angka itu. Jadi angka 150 juta ini dicapai dari beberapa penjualan ya. Nah, berarti kan secara perspektif finansialnya belum tercapai itu. Nah, makanya dia turunin lagi ke bawah nih. Jadi perusahaan itu harus ngapain supaya produksi udah. Terus bagaimana yang harus dilakuin supaya mencapai target 200 juta nih? Supaya customer perspektifnya dia naik atau turun gitu. Nah, datangnya dari mana? Otomatis kan ini. Bisa dia ngurangin cost-nya atau dia ningkatin penjualannya kan gitu. Nah, terus pertanyaannya bingungnya di mana? Jadi gini, ini kan data ya, secara data. Nah, data ini kalian visualisasi nih ke dalam bentuk yang ini, dashboard gitu. Jadi kalian tahu, oh biaya produksi saya sekian. Oh ternyata dari biaya produksi saya yang 65 juta ini sudah menghasilkan penjualan 150 juta. Tapi ternyata target saya masih 200 juta, berarti target saya belum tercapai. Nah, berarti datanya sudah bisa divisualisasikan gitu. Jadi ini perspektifnya secara data ya, kalau kita ngomongin secara data gitu. Nah, sampai di sini dulu. Udah mulai kebayang belum? Sebenarnya ini adalah ada datanya ya, ini ada datanya, tapi kita lihatnya secara lebih luas lagi, lebih ke arah secara perusahaannya. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mulai ke gambar atau masih ada yang bingung?
Gimana? Kebayang nggak kalau misalnya data ini dirubah menjadi data kampus nih, yang tadi di sini. Nah, gitu. Berarti kalau dari sisi di sini, biayanya adalah biaya berarti penggunaan labnya, listrik kampusnya, terus biaya apa misalnya biaya pembelian spare part segala macam. Gitu. Jadi intinya sebenarnya di sini dia bilang perspektif secara dana. Nah, dana itu kan ada datanya ya. Maksudnya data pendapatan atau data siswa yang masuk. Kalau di sebelah yang kiri ini adalah data produksinya. Nah, semua data itu kan dimasukkan ke dalam database kan, di mana itu berarti adalah data warehouse. Nah, dari data itu kita diminta untuk memasukkan ke dalam balance scorecard gitu. Jadi kita lihat perspektifnya. Kalau saya punya data produksi, nanti saya hubungkan dengan data customer. Kalau saya sudah produksi sebanyak 6.500, apakah target saya bakal tercapai nih penjualan 200 juta kayak gitu. Jadi dia dihubungkan tuh saling terhubung. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan kah? Atau bingungnya di mana deh? Bingungnya di mana? Atau bingungnya karena kalian tidak pernah melihat apa kalian belum melihat perspektif secara luas di pekerjaan kalian karena lingkup kalian hanya katakanlah lingkupnya itu besar karena kalian hanya di satu lingkup jadi kalian tidak melihat sisi sekitarnya lagi. Di mana bagian bingungnya? Ayo gimana? Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Karena materinya sebenarnya kita ngomongin perspektif ini, sisanya kita bahas yang data berdasarkan data itu. Karena ini lebih ke arah poin-poin aja nih. Nih, kayak di sini kan. Di sini kan tadi ada secara balance scorecard dia mau customernya berarti kalau dari sisi yang kampus ya, dia mau berarti siswanya banyak kan. Terus siswanya puas, terus siswanya loyal sama kampusnya karena misalnya kampusnya bagus. Nah, dari perspektif bisnis pendidikannya, berarti kampus harus meningkatkan nih kualitas pendidikannya di sini. Gitu. Nah, berarti gimana cara mengukurnya? Ya kalau dosen yang paling gampang atau kalau pengajar paling gampang berarti biasanya ada sertifikasi atau sudah ada beberapa proyek yang dikerjakan sama dosennya, sama pengajarnya gitu. Di sini makanya ada nih peningkatan kualitas pengajarnya gitu. Terus dia meningkatin pembinaan mahasiswanya. Jadi ada saling terhubung tuh semuanya dan itu ada datanya pasti di sini kan. Data si dosennya, data si siswanya, data pembelajarannya gitu. Nah, data-data itu kalau atau gampangnya gini, kalau kalian melihat data seperti ini kan agak susah ya. Tidak semua orang bisa membaca dalam bentuk raw data seperti ini. Tapi ketika kita sudah mengkonversi itu ke dalam grafik, katakanlah seperti ini, nah harapannya orang yang awam pun bisa membaca itu sehingga perspektifnya jadi kelihatan. Makanya tadi ada poin di sini, mana ya tadi, yang menyebutkan kalau dashboardnya itu harus transparan tuh supaya bisa dilihat oleh, nah di sini. Supaya user yang melihat itu tidak perlu pelatihan khusus untuk membaca dashboardnya yang tadinya seperti ini. Ketika kalian gambarkan ke dalam bentuk dashboard, user jadi lebih mudah untuk memahami dashboardnya itu seperti ini, kayak gitu. Akan lebih mudah memahami sesuatu kalau dalam bentuk visual. Terlebih lagi visualisasi dari data yang berupa angka, kayak gitu. Nah, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau bingungnya sekali lagi bingungnya di bagian mana? Gimana? Karena ini materinya setelah perspektif pendidikan, intinya ini adalah perspektif-perspektif dari yang komponen tadi gitu ya.
Sisanya hanya perbandingan aja. Ini kalian bisa baca sendiri. Tapi intinya dari sisi perspektif ini, ya, yang balas scorecard ini, nah ini, kalian ada gambaran nggak? Atau benar-benar bingung sama sekali atau gimana? Oke deh ya, sambil nunggu, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, saya sambil absen aja deh, biar nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya sambil absen dulu ya. Saya share screen lagi ya. Nah, di dalam balance scorecard itu, kita mengukur nih perusahaan kita dari segi finansial, customer, internal prosesnya, sama proses belajar di perusahaan itu sendiri. Jadi sekali lagi ya, balance scorecard itu adalah konsep untuk mengukur keadaan sebuah bisnis. Dari sisi apa? Dari sisi finansial, customer, internal proses, dan learning-nya. Nah, terlepas nanti si finansial itu datanya dari mana, dan di kasus ini, si data-data untuk balance scorecard ini didapatnya dari data warehouse, dapatnya dari data mining, dan sebagainya. Gitu. Nah nanti kan pasti pertanyaan, karena ini alat untuk mengukur, bagaimana cara kita membacanya gitu kan ya. Nah, terhadap perspektif-perspektif itu, makanya dia punya 4 komponen ini yang harus dijabarkan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggambarkan 4 komponen ini secara paling mudah. Gitu. Jadi sebenarnya kan semua komponen ini punya data tuh. Kalau kalian di perusahaan, ada data finansialnya, ada data terkait customer-nya, ada data terkait prosesnya, ada data terhadap learning si perusahaan itu sendiri. Nah, data-data itu diukur. Maksudnya diukur gini, contoh, data finansial tadi nih, kalau kita ngomongin ke Excel-nya nih. Nah, saya share ulang semuanya. Nah, contoh nih, kalau misalnya kita data Excel ini kan adalah data Excel untuk proses produksi ya. Nah, yang mau diukur dari proses produksi itu apa? Contoh, katakanlah, dia mau proses produksinya, katakanlah biayanya 50 juta. Misal contoh ini kan biayanya 60 juta ya, 65 nih. Nah, ini. Padahal harusnya batas minimum produksi untuk 6.500 ini adalah 50 juta. Nah, secara data kan dia punya nih. Ini adalah datanya. Nah, si balance scorecard itu menunjukkan dengan data seperti ini, ternyata dari perspektif finansialnya itu ternyata jelek nih. Kayak gitu. Nah, cara nunjukinnya gimana? Kalian kan tidak mungkin menunjukkan ke user bentuknya seperti ini. Excel. Makanya, data yang diolah untuk balance scorecard itu divisualisasikan ke dalam bentuk dashboard seperti ini supaya user bisa lebih mudah untuk membacanya gitu. Jadi sekali lagi ya, balance scorecard ini hanyalah metode. Ibaratnya gini, paling gampang saya buat seperti ini. Misal katakanlah nilai ada A, ada B, ada C, ada D gitu ya. Nah, di sini pasti ada lulus dan tidak lulus gitu. Nah, bagaimana cara kalian mengukur lulus dan tidak lulus? Nah, itu adalah kerjanya si balance scorecard tuh, metodenya gitu. Jadi dia adalah metode yang digunakan untuk menyampai parameter lulus dan tidak lulus. Nah, parameter lulus dan tidak lulusnya dilihat dari mana? Nah, kalau kita lihat dari segi perspektif balance scorecard, dia dilihat lulus dan tidak lulusnya itu berdasarkan ini, komponen-komponen ini gitu. Kalau kita arahkan kasusnya ke situ ya. Nah, berarti ada komponen nih, komponen A, komponen B gitu, dan seterusnya. Nah, komponen-komponen ini kan punya nilai nih. Nah, katakanlah kalau untuk lulus dan tidak lulus ada tugas, ada UTS, ada formatif, ada UAS. Misalnya gitu ya. Nah, berarti si lulus dan tidak lulus ini dilihat berdasarkan
4 komponen ini. Nah, kalau kita ngomongin ke kasus yang bisnis, katakanlah tugas ini dari sisi finance, misalnya. UTS itu dari sisi customer. Terus formatif itu dari sisi tadi internal. Terus UASnya dari sisi learning. Nah, seperti itu. Jadi untuk menyatakan si perusahaan itu bagus atau tidak, perusahaan itu sehat atau tidak, dia punya 4 penilaian. Gampangnya seperti itu. Kalau pakai metode balance scorecard. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, sampai sini. Kira-kira ada yang udah kegambar atau masih benar-benar bingung banget? Pak, mau nanya. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Yang ngegunain balance scorecard itu tuh siapa sih, Pak? Maksudnya bagian pekerjaan apa gitu? Oke, pertanyaannya bagian apa gitu ya. Nah, normalnya kalau di perusahaan biasanya ini ada bagian analis atau data analis atau sistem analis itu sering pakai nih balance scorecard. Bahkan pihak manajemen pun pakai itu. Intinya sih ini dipakai oleh orang-orang yang level manajerial, gampangnya gitu. Kalau dari sisi operasional biasa ya, tapi kalau dari sisi yang teknis biasanya data analis, terus ada bisnis analis, nah biasanya itu yang pakai ini. Ibaratnya gini, ketika kamu menjelaskan tadi ya, perusahaanmu bagus atau tidak, kalau kita ngomongin konteks perusahaan, bagaimana cara melihat itu perusahaan bagus atau tidak? Apakah dari gedungnya yang bagus? Apakah dari jumlah karyawannya yang banyak? Atau dari apa? Nah, balance scorecard menjabarkan itu semua. Dari sisi finansial, dari sisi customer, dari sisi internal perusahaannya, dari sisi learning-nya, ke manajemen. Jadi contoh gini, katakanlah nih, kalian yang punya perusahaan nih, kalian taruh duit di situ. Nah, kalian pasti pengen tahu dong, perusahaan saya ini sehat apa enggak? Kan gitu kan? Nah, kalau misalnya saya suruh kalian lihat data seperti ini, ya udah, Bapak atau Ibu lihat aja data Excel-nya. Kira-kira paham atau tidak? Saya bakal dapat jawaban atau tidak kalau perusahaan saya bagus atau tidak? Enggak kan? Nah, makanya dari situ, data-data itu dikonversi ke dalam bentuk pengukuran yang bisa diukur. Nah, metode yang dipakai adalah balance scorecard. Berarti data-data ini dimasukkan ke dalam komponen-komponennya balance scorecard tergantung dari topiknya. Kalau dari sisi finance ya berarti adalah data-data yang terkait dengan finansialnya. Tapi sekali lagi, data-data finansial itu pasti berkaitan dengan komponen balance scorecard yang lainnya. Yang ini nih. Gitu. Jadi misalnya katakanlah gini, kalian ditanya, kira-kira bisnis saya ini bagus atau tidak? Kalian ngomong, bagus Pak. Ditanya balik dong, kamu bisa ngomong ini bagus dari mana? Nah, kalau saya tanya kayak gitu misalnya, kalian jawabnya seperti apa? Bagaimana cara kalian mengatakan perusahaannya itu bagus atau tidak? Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana tadi, Pak? Misalnya nih, kalian bekerja sama orang gitu ya. Nah, orang itu yang punya perusahaan nih, dia nanya, menurut kamu prospek perusahaan kita ini bagus atau tidak? Tapi kamu nggak pakai balance scorecard nih, atau nggak pakai metode tertentu, kamu cuma bilang bagus dan tidak aja. Nah, misalnya katakanlah kamu jawab bagus, gitu kan? Saya tanya bagus atau tidak, kamu bilang bagus. Nah, terus saya tanya balik, menurut kamu bagusnya itu berdasarkan apa? Kira-kira kalian bisa jawab nggak? Nggak bisa, Pak, kan nggak ada indikatornya, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika tidak ada indikatornya, berarti kan tidak ada yang bisa diukurkan. Nah, balance scorecard itu adalah metode untuk mengukur itu. Nah, dia punya indikator. Indikatornya adalah
dari sisi finansial, dari sisi customer, dari sisi internal, dari sisi learning-nya. Jadi ini adalah 4 indikator untuk menyatakan apakah itu bagus atau tidak. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, diturunin lagi tuh indikator, katakanlah indikator finansial. Nah, berarti kalian cari tahu lagi finansial itu dapat datanya dari mana aja sih, gitu. Jadi kalian telusur lagi tuh ke data warehouse-nya, ke data mining-nya, data-data finansial yang terkait perusahaannya. Nah, contohnya misalnya katakanlah berarti data penjualan, misalnya kayak gitu kan. Nah, terus di breakdown lagi, ada indikator terkait customer. Nah, dicari lagi tuh data transaksi si customernya. Terus dihubungkan terhadap finansialnya. Apakah dengan customer 1000 misalnya, dan mencapai penjualan 50 juta, perusahaan kita bisa dikatakan bagus atau tidak, misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa ngomong, tidak Pak, karena target kita itu 100 juta, misalnya kayak gitu. Nah, jadi sesuatu itu terukur semua tuh. Tapi terukurnya berdasarkan poin-poin si balas scorecard ini. Gitu. Kalau dibilang ada data atau tidak, pasti di sini ada data. Namanya juga di sini kan kita mengukur kan. Nah, mengukurnya datanya dari mana ya? Dari data warehouse itu. Cuma dibentuk untuk mengikuti polanya si balas scorecard nih secara penglihatannya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini. Sudah mulai kebayang atau masih ada yang bingung? Ayo, gimana? Pak, Ya, kalau pengukurannya itu bukan dari angka misalnya gitu, itu gimana Pak? Misalnya di perguruan tinggi, contohnya dosen, sertifikasi yang dia punya apa aja, kemudian jenjang pendidikannya itu gimana Pak? Oh kayak gitu. biasanya tetap ada tesnya. Kan kalau kita ngomongin sertifikasi juga sebenarnya sertifikasi itu kan sebenarnya ya sesuatu yang terukur. Sama aja kayak kalian nih. Kalian untuk mendapatkan ijazah kan sebenarnya ijazah itu kan sesuatu yang terukur tuh. Tidak mungkin kalian mendapat ijazah kalau kalian tidak lulus di mata kuliah kan. Sebenarnya sama, terukur. Gitu. Jadi sebenarnya itu semua terukur. Cuma kembali lagi bagaimana cara lembaga-lembaga itu untuk mengukurnya. Tapi intinya semua itu adalah sesuatu yang terukur. Contoh deh gampangnya gitu ya. Ada sertifikasi untuk programmer, berarti kan ada tes programmer di situ tuh, ada komponen poin-poin yang mengetes programmer gitu. Nah, masalah ukurannya itu menurut kalian bagus atau tidak, yaitu dikembalikan lagi ke masing-masing tempatnya. Contoh, katakanlah kita tidak bisa bilang maksudnya ada produk nih 5 motor gitu ya. Kita tidak bisa bilang motor A bagus, kita tidak bisa bilang motor A jelek. Bagus dan jeleknya itu tergantung dari metode yang dipakai. Benar ya? Contoh nih, ada 3 motor. Gini deh, saya Excelin coba sebentar ya. Mungkin sambil takut habis nih. Jadi misalnya di sini ada motor nih. Kita pakai kasus yang sederhana deh, motor A gitu ya. Terus ada motor B. Motor C. Nah, kita bagi ini ke dalam satu misalnya katakanlah dari sisi bensin, dari sisi desain, terus misalnya dari sisi berat gitu ya. Nah, kalau dari sisi bensin ini nilainya 90, ini dari sisi bensin 50, ini dari sisi bensin 170. Ini katakanlah dari sisi desain cuma 50, ini dari sisi desain 100, ini dari desain 70 juga. Nah, misalnya katakanlah ini beratnya 50, kenanya ini juga 50. Nah, di sini kan ada beberapa data ya. Nah, kalau misalnya kita ditanya nih, mana yang lebih bagus? Tergantung bagaimana cara kita mengukur bagus dan tidaknya. Contoh, katakanlah saya melakukan pengukurannya menggunakan standar yang desainnya bagus. Jadi, saya bakal pilih motor B.
Saya tidak peduli bensinnya jelek atau tidak, tapi menurut pengukuran yang saya gunakan metodenya, bisanya ini bagus. Berarti bisa dibilang ini adalah motor yang paling bagus dari sisi pengukuran yang saya buat. Nah, begitu juga dengan balance scorecard. Gitu. Jadi kita mengukur sesuatu dengan metode balance scorecard misalnya. Berarti patokan kita mengatakan bagus dan tidaknya adalah balance scorecard, termasuk dari tadi yang misalnya dari sisi pengajar. Nah, metode apa tuh yang dipakai untuk mengukur mengatakan pengajar itu bagus, kampus itu bagus atau tidak? Nah, seperti itu maksudnya. Jadi tergantung metodenya. Kalau cuma berdasarkan kasat mata nih, misalnya katakanlah itu jelek, itu bagus, itu jelek, itu bagus, dasarnya dari mana? Nah, kita kembalikan lagi ke parameter-parameter untuk menghitung bagus dan tidaknya. Kayak gitu. Jadi itu jawabannya tentatif, tergantung dari metode apa yang kamu pakai untuk mengukur. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah mulai ke gambar belum? Atau masih ada yang benar-benar blank sama sekali belum nangkep maksudnya si balance scorecard ini seperti apa sih gitu? Ini diam paham berarti ya? Belum nggak tahu. Pada intinya kayak macam SWOT telos kayak gitu kan, Pak? Iya. Jadi sebenarnya balance scorecard itu mirip kayak SWOT, SWOT analisis. Cuma metodenya beda kan. Kalau SWOT kan kalian pecah masalahnya dalam bentuk strength-nya apa, weakness-nya apa, threat-nya apa, opportunity-nya apa kan. Nah, kalau balance scorecard kalian pecahnya ke dalam komponen tadi tuh. Financial, customer, internal bisnisnya, learning-nya. Jadi secara apa ya namanya? Secara konsep mirip. Cuma metode yang dipakai sama sesuatu yang diukurnya pasti berbeda masing-masing metode tuh. Jadi tergantung kalian. Kalian mau mengukur menggunakan metode yang mana kayak gitu. Kalau masalah dashboardnya tadi itu hanya alat bantu ya. Ketika kalian sudah mengukur dan dapat datanya, bagaimana cara memvisualisasikan itu lebih mudah supaya user lebih gampang mencerna. Intinya sih gitu sebenarnya. Kalau untuk dashboard ya. Tapi intinya metodenya ya kembali lagi ke metode masing-masing. Kalau masalah dashboard itu hanya untuk visualisasi aja. Berarti kalau dashboardnya menggunakan Excel gitu nggak masalah dong, Pak? Nggak masalah. Jadi kalau dashboardnya mau pakai Excel, mau pakai web, mau pakai aplikasi desktop, mau pakai Power BI, pakai Tableau, itu nggak masalah. Itu hanya masalah visualisasi aja. Intinya, tanpa visualisasi pun sebenarnya bisa digunakan. Cuma akan lebih baik ketika kita visualisasi itu supaya datanya itu jadi lebih mudah dibaca gitu. Kan tidak semua orang mengerti bagaimana cara membaca table misalnya kayak gitu kan. Tidak semua orang mengerti bagaimana cara VLOOKUP gitu. Akan lebih mudah untuk dibaca ketika itu dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik. Nah, sebenarnya tujuannya ke arah situ. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum waktunya habis nih. Insya Allah enggak, Pak. Oke ya, Pak. Saya di soal ada balance scorecard nggak sih? Saya lupa deh soalnya. Seingat saya sih ada di situ. Saya minta perspektif Ada, terkait Pak. bina, iya kan? Terkait bina tani ya. Ada, Pak. Iya. Jadi nanti kalian gambarkan tuh. Kayak yang di slide PPT ini, Pak. Ya tergantung kalian kan. Di situ kan kasusnya hanya universitas saja. Kan nanti kalian menggambarkan kan pasti saya bakal mencocokkan dengan kondisi yang ada di kampus seperti apa gitu. Jadi bisa sama, bisa juga enggak.
Di sini kenapa saya pakai kasus itu karena biar ya lebih mirip aja gitu. Oke ya, saya rasa cukup deh, paling nanti kalau ada yang tanyakan seperti biasa kalau mau japri aja ya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.